Jawa Timur yang kali ini akan melaporkan kondisi arus mudik di Jawa Timur, tepatnya di Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk hari ini. Selamat sore Mbak Rima. Sore Edo dan Eza. Selamat sore. Masih puasa kan? Masih alhamdulillah. Insyaallah. Pertanyaan yang sangat menohok. Mbak Rima seger banget di sore-sore padahal sudah menjelang jam berbuka, Mbak. Apa sih Ya rahasianya? Anda detik harus selalu segar. Betul. Mbak Rima ini ada di ruangan ini sepertinya ya, apa namanya, pemantauan benar. data center and something. Ini ada di mana lokasi persisnya? Comment center ya. Comment center. Mbak Karima boleh dong cerita ke kita bagaimana pantauan sejauh ini di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk terkait arus mudik yang segera akan mencapai puncaknya besok rencananya ya, prediksinya. Silakan Mbak Rima. Nah, saat ini saya ada di comment center ini di Pelabuhan Ketapang, Edo dan Eza, dan di sini memang seluruh aktivitas pergerakan bukan hanya di Pelabuhan Ketapang saja, tapi di Pelabuhan Gilimanuk, Jangkar, bisa terpantau melalui kamera pengawas yang layarnya sudah ada di belakang saya ini. Dan hari ini kalau disebutkan sebagai puncak arus mudik bisa juga sebenarnya, walaupun prediksinya adalah besok ya. Tapi sejak tadi malam sudah terjadi peningkatan volume kendaraan dan juga penumpang dari Gilimanuk menuju ke Ketapang. Dari tadi malam sekitar pukul 11 malam saja, dari hutan Cekik itu di Bali, di Jembrana sudah macet sampai 6 jam. Bahkan ada yang 7 jam juga untuk bisa masuk ke Pelabuhan Gilimanuk. Padahal nyebrangnya cuma sekitar 1,5 jam ya, tapi antri masuk ke pelabuhannya sekitar 6 jam sampai 7 jam. Itu luar biasa sekali, dan dibanding tahun lalu ini sangat berbeda memang, karena tahun ini berbarengan dengan Hari Raya Nyepi ya, sehingga banyak masyarakat memutuskan untuk pulang sebelum pada tanggal penutupan. Rencananya kan akan ditutup operasional Pelabuhan Gilimanuk dan juga Ketapang, sehingga masyarakat berbondong-bondong pulang duluan sebelum ditutup. Dan tanggal 27 kan sudah ada kebijakan libur bagi pekerja formal. Kemudian tanggal 24 juga kemarin sudah WFA ya, work from everywhere atau anywhere. Work from anywhere ya, sudah seperti saya itu bisa work from anywhere. Makanya puncak arus mudik juga bisa jadi terjadi hari ini ya Mbak Rima ya. Benar. Jadi dari Bali berbondong-bondong masuk ke wilayah Ketapang sudah mulai sejak tadi malam. Sementara berbagai kesiapan juga sudah dilakukan untuk memberi penghormatan kepada saudara-saudara kita umat Hindu yang akan menjalankan ibadah Nyepi di Bali. Maka Pelabuhan Ketapang besok pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat ditutup untuk Ketapang. Tapi untuk Gilimanuk pada pukul 4 atau pada pukul sekitar 5 ya waktu Indonesia Tengah itu akan ditutup. Jadi masih memberi waktu kepada pemudik yang berasal dari Bali yang akan menyeberang Ketapang untuk bisa menyeberang terlebih dahulu pada pukul 5 pagi tersebut. Setelah itu baru akan ditutup total sampai pada tanggal 30 pukul 6 pagi atau pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Benar, setelah nyepi. Jadi bisa dibilang hampir 2 hari penutupannya. Nah ini pasti nanti pada saat dibuka kembali akan ada penumpukan lagi, lebih banyak lagi pemudik-pemudik yang belum pulang pada hari ini, mereka akan memutuskan pulang setelah hari Raya Nyepi tersebut, pada H-1 Idul Fitri ya. Baik. Mbak Rima, dan kemudian juga dengan adanya penutupan pelabuhan untuk sementara waktu gitu ya, untuk memperingati Hari Raya Nyepi juga. Kemudian juga apakah diantisipasi apabila ada pemudik yang memang menginap atau memutuskan untuk stay saja di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk, apakah sebetulnya diberikan fasilitas atau mungkin ada antisipasi lainnya juga untuk para pemudik yang memutuskan untuk tinggal di sana? Sudah disosialisasikan sejak 1 bulan sebelum bulan Ramadan itu sudah ada informasi terkait rencana penutupan, karena tanggal tersebut sudah diprediksi bahwa akan berdekatan sekali tahun ini Idul Fitri dengan Nyepi. Kemudian bagi masyarakat yang sudah terlanjur melakukan perjalanan nih ke
Ketapang, ke Banyuwangi, mereka sudah disiapkan buffer zone atau area kantung-kantung parkir yang tidak jauh dari Pelabuhan Ketapang. Ada di Grand Watu Dodol. Nah, kalau ada di Grand Watu Dodol ini bisa menampung sekitar 300 sampai 500 kendaraan, baik itu bus maupun kendaraan roda 2 dan roda 4. Kalau di Grand Watu Dodol ini spesial, Edo dan Eza, karena di sana juga pemudik bisa sambil berwisata. Di situ ada pantai Grand Watu Dodol, kemudian ada sentra kuliner yang tadi bicara tentang rujak soto. Nah, sekarang ada yang baru, Edo. Ada pecel rawon, belum nyobain ya waktu Waduh, di fusion lagi tuh ya. Pecel campur rawon. Ini gitu. makruh gak sih kita ngomongin ini menjelang berbuka? Iya, gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Ngiler enggak? Selama gak giler ya. Iya. Ada sentra kuliner, kemudian ada landscape yang ikonik di situ, penari gandrung yang berada di Grand Watu Dodol. Nah, kemudian lebih dekat lagi ada Terminal Sri Tanjung. Di situ di Terminal Sri Tanjung bisa menampung tidak kurang dari sekitar 500 juga kendaraan. Namun rata-rata untuk Terminal Sri Tanjung ini digunakan untuk menampung kendaraan-kendaraan pengangkutan barang yang punya sumbu 3 atau lebih, itu diangkut atau disediakan buffer zone atau tempat parkir di Watu Dodol, kemudian di sebagian juga di Terminal Sri Tanjung. Nah, lebih dekat lagi nih dari Terminal Sri Tanjung dengan Ketapang jaraknya sekitar 300 meter kalau dengan menggunakan kendaraan umum, dan di situ ada terminal atau ada Pelabuhan Bulusan. Pelabuhan Bulusan ini disiapkan sengaja memang pada saat Idul Fitri tahun lalu itu sudah ada di Pelabuhan Bulusan ini disiapkan kantung-kantung parkir. Di sana bisa menampung kendaraan-kendaraan berat, kemudian kendaraan-kendaraan yang mengangkut barang. Ada sekitar 800 kendaraan bisa ditampung di sana. Dan jangan khawatir, fasilitasnya semua ada. Ada fasilitas mulai dari fasilitas tempat mandi, kemudian warung-warung juga sudah disiapkan tidak jauh dari situ. Itu ada semuanya. Namun yang ingin lebih nyaman lagi, Edo dan Nisa, di sekitar Ketapang ini banyak juga perhotelan. Ada hotel mulai bintang 3 sampai bintang 4 ada di sekitar sini. Jadi booking mulai sekarang untuk bisa stay di Banyuwangi sambil menunggu dibukanya pelabuhan, bisa sambil jalan-jalan, kemudian menikmati wisata di sekitar. Ada kulineran juga seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Edo di Banyuwangi. Dan tidak jauh dari Ketapang ini kan banyak sekali Edo tempat wisata yang tidak jauh dari sini. Ada Pantai Cacalan, ada Pulau Santan, kemudian ada Pantai Bum, banyak sekali. Asalkan nggak tiba-tiba naik Ijen ya Mbak Rima ya. Tiba-tiba BM-nya lain, nggak jadi mudik dong jadinya ya. Takutnya keburu capek duluan habis turun dari Ijen. Iya. Mau masak opor kayaknya di api itunya, api abadinya. Turun dari Ijen nggak jadi pulang kampung karena gempor. Tapi berarti gitu ya? Banyuwangi saat ini udah cukup ramai kotanya Mbak Rima. Untuk kota sudah cenderung ramai sejak 1 pekan terakhir. Jadi sejak tanggal 24 itu sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di dalam kota. Dan juga untuk sampai hari ini volume kendaraan juga yang masuk ke Ketapang juga cukup meningkat. Dari sebelumnya per hari angkanya di angka 10.000, 15.000. Hari ini saja sudah mencapai sekitar 21.700 kendaraan. Itu roda 2 dan roda 4. Belum lagi masyarakat yang tidak membawa kendaraan atau penumpang-penumpang angkutan umum. Mereka juga masuk ke wilayah Ketapang ini, ada sekitar ribuan masyarakat dan tidak semuanya memang ada di Banyuwangi, ada yang tujuan Situbondo, Probolinggo, Jember, Lumajang, bahkan ada juga yang tujuan Surabaya. Tapi ini sudah diantisipasi keseluruhannya, jangan sampai terjadi seperti 2 tahun yang lalu. Kemacetan mengular sampai ratusan meter, bahkan sampai hampir hutan Situbondo ya pada saat itu, hutan Baluran pada saat itu hampir mencapai sana kemacetannya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Maka rencanakan perjalanan pemudik, lihat jadwal, dan jangan sampai membeli tiket pada saat di lokasi karena sudah tidak bisa saat ini. Jadi beli tiketnya harus online. Kalau ada calo-calo yang nawarin gitu, Mbak Rima, kira-kira gimana nyikapinnya? No. Laporkan saja. Dilaporkan. Ya. Jadi kalau memang
untuk menghindari calo-calo tersebut, Hmm. karena nanti harganya bisa jauh lebih tinggi. Padahal harga normal saat ini di angka 90 sampai 120 ribu untuk tiketnya. Hmm. Dan kalau nanti lewat calo harganya bisa lebih mahal. Jangan sampai itu dibudayakan karena Iya. sudah didisiplinkan dan ditertibkan. Sekarang kan semua sudah serba gadget ya. Serba Jadi mudah untuk ya. membeli juga tidak sulit. Sementara Betul. untuk radius 2 kilometer sampai 3 kilometer sebenarnya ada loket-loket tiket. Tapi khawatirnya nanti kehabisan tiket. Mhm. Untuk saat ini memang kapal yang dioperasikan ada 32 Edo dan Reza. Baik. Jadi Mhm. 32 kapal tersebut diharapkan untuk bisa mengangkut seluruh penumpang. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu memang hanya berlakukan 32, tapi kalau dalam kondisi normal antara 28 sampai 30. Meski demikian kan ada peluang juga tiket-tiket tersebut habis. Jangan sampai sudah jauh-jauh mudik berharap untuk bisa masuk kapal ternyata Benar, malah malah nggak dapat gagal ya. tiket. Iya, gitu. Baik. Makanya itulah pentingnya menyusun itinerary sebelum mudik gitu Betul, ya. lebih proaktif lagi Lebih gitu ya. proaktif lagi, Nggak lebih on the spot gesit gitu. lagi Benar. gitu pas mau mudik juga. Dan tentunya dihimbau untuk selalu berhati-hati untuk para mudikers. Mhm. Menyiapkan segala macam keperluan pribadinya Mhm. juga, jangan lupa ya, biar nanti ketika di lokasi tidak Bingung gitu dar-der-dor ya. gitu Iya, tidak semuanya. overwhelmed Benar. gitu. Dan mudah-mudahan kita Dan doain juga. kondisi Gilimanuk saat ini harusnya bisa jadi evaluasi ya supaya tidak terjadi di Ketapang. Baik, Betul, Karena betul. penumpukannya luar biasa dan kemacetannya kebayang sih. sampai 6 jam. Benar, 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 benar. Hmm. Baik, semoga bisa diantisipasi semuanya sama pemudik dan juga Yes. otoritas terkait yang mengatur lalu lintas di sana ya. Selamat bermudik buat teman-teman semuanya. Juga buat Mbak Rima, terima kasih banyak atas laporannya Mbak Rima. Kita juga Sama-sama. sekaligus minal aidin wal faizin di sini Iya, mohon karena maaf lahir Maaf dan lahir dan batin. batin. benar, mohon maaf lahir batin. Juga salam buat Hmm. seluruh teman-teman di Baik, detik selamat menanti waktu di sana. berbuka. Terima Iya, kasih. terima kasih. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.